Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya tetap di dalam perlindungan kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja, memelihara, menuntun hidup kita, dan memberi hikmat bagi kita untuk dimampukan melakukan segala pekerjaan kita sepanjang hari ini di dalam kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan Roh Kudus. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu bekerja, memelihara, menuntun dan mengajar kami untuk dapat melakukan yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami telah siap mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 3 Februari 2023 tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 2. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Hubain peho gabi bang sunabulun, jala pasu-pasuok kumaho, jala pabalgok guarmu, asa gabi pasu-pasuho. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika Abraham dipanggil Allah, dia sebagai Abram dipanggil Tuhan untuk diperintahkan pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan orang tuanya ke satu negeri yang dia sendiri belum tahu di mana tujuannya. Tentu kalau kita seorang yang dipanggil, disuruh ke satu tempat di mana tempat itu kita belum tahu kemana, pasti kita akan bertanya-tanya, saya mau kemana, di sana saya mau apa. Tetapi dari renungan kita pada hari ini, secara khusus dalam Kejadian 12 kita belajar banyak hal dari kehidupan Abram, di mana ia dipanggil Tuhan untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan saudara-saudara, meninggalkan orang tuanya untuk ke tempat satu di mana dia belum tahu. Apa yang dilakukannya? Abram tidak bertanya, Abram tidak berontak, Abram tidak menolak. Dengan tunduk taat, dia melakukan perintah Allah. Dan di dalam perikop kita pada hari ini dikatakan bahwasanya Allah akan memberkati Abram, di mana dia akan dijadikan menjadi satu bangsa yang besar, dan dia menjadi masyhur, dan hidupnya pun dipakai menjadi berkat. Kalau kita mempelajari kehidupan Abram pada waktu itu, ketika dia dipanggil usianya 75 tahun. Dan Abram belum mempunyai seorang anak pun bersama dengan istrinya Sarai. Ketaatan Abram sungguh-sungguh dinilai Allah sangat baik. Itulah sebabnya Allah memelihara kehidupannya dan permohonannya pun dijawab oleh Tuhan. Di usianya yang tidak muda lagi, Tuhan berkarya luar biasa. Tetapi tahukah kita, ketika Abram meminta di usia 75 tahun, dia masih menunggu 25 tahun lagi. Bagaimana Tuhan menjawab, Sarai mengandung Ishak. Dan ketika usia Abram 100 tahun, dia dikaruniai seorang anak, yaitu Ishak, anak perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah ingkar janji. Walaupun kita melihat segala sesuatunya tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Janjinya ya dan amin akan terjadi dalam hidup kita.
Dia akan memberkati orang-orang yang taat dan turut akan perintahnya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apapun dan bagaimanapun kehidupan kita sekarang, percayalah engkau pun dipanggil Tuhan untuk diberkati dan hidupmu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan menunggu kaya, menunggu sukses, menunggu berhasil dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita diberi kesempatan hidup sampai hari ini, saat ini Tuhan sedang memanggil kita dan Dia akan memakai kita di dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikanlah hidupmu berarti dan teruslah memberkati seperti apapun. Jikalau kita sedang susah, tetaplah kuat dan semangat. Karena kekuatan dan semangat yang keluar dari kehidupan kita, itulah yang menjadi khotbah yang hidup bagi orang-orang yang di dalam sekitar kita. Jika kita sedang susah, sedang gagal karena usaha kita misalnya, tapi tetaplah semangat, terus bangkit berjuang. Karena di dalam kebangkitan kitalah kita mendapatkan kekuatan, dan di sana kita menjadi saksi banyak orang bahwasanya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Teruslah berjuang, teruslah berpengharapan. Lakukan saja yang menjadi bagianmu. Biarlah Tuhan yang bekerja melakukan segala sesuatu yang menjadi bagiannya. Apakah pekerjaan kita? Apakah bagian kita? Adalah melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah pekerjaan Tuhan? Bagiannya adalah memberikan kekuatan dan memberkati kita. Kiranya kita dimampukan untuk terus berjalan di dalam pengharapan, dan kita tetap mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kehidupan kita berjalan. Biarlah kita selalu menyenangkan Tuhan, menjadi sukacita bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami dan memperlihatkan kepada kami betapa besarnya kuasa-Mu dalam hidup kami. Segala sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiran kami, Tuhan mengerjakan dengan luar biasa. Tuhan memanggil kami sebagaimana Tuhan memanggil Abram untuk melakukan pekerjaan besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini pun kami terpanggil untuk mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Tuhan, jangan biarkan kami lalai dalam setiap tanggung jawab kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya di dalam kesempatan dan berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami, Tuhan boleh memakai kami dengan luar biasa. Dan biarlah dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Segala pekerjaan baik berkenan kepadamu, dan Tuhan memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, kehidupan yang lebih baik. Biarlah mereka tetap teguh berpengharapan dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan. Kami pun mau berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring tak berdaya di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan, semangat, terus berpengharapan kepadamu, sehingga mereka tetap dikuatkan untuk melawan rasa sakit, untuk tetap berjuang untuk keluar dari penderitaan sakit penyakitnya. Biarlah kuasa yang dari surga bekerja dengan baik melalui obat dan makanannya. Saudara-saudara kami boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh cita-cita dan harapan kami. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh syukur, dan mampukan kami untuk boleh dipakai menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.